Pagi Bapak Ibu Saudara, senang kita dapat bertemu kembali dalam program Marturia Ministry di hari ini, hari Rabu 10 Agustus 2022. Hari ini kita bersuka cita bersama saudara yang menerima berkat ketambahan setahun usia dari Tuhan. Saudara Leonard, Sabatian, S. dan anak Tristan, Morel, Walean. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati di usia yang baru. Hari ini juga merupakan hari sukacita bagi keluarga Bapak Yopi Richard Polii dan Ibu Linda Christina Barens. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan kepada Bapak dan Ibu. Doa kami berkat dan kebahagiaan senantiasa mewarnai kehidupan keluarga Bapak dan Ibu serta anak-anak. Sebelum memulai hari ini, Bapak Ibu mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa pasti Tuhan akan menolong kami menjalani kehidupan kami di hari ini. Tolonglah kami Tuhan, tuntun kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita menceritakan tentang bangsa Israel yang harus mengalami penderitaan. Bahkan dikatakan menjadi sangat melarat oleh karena perbuatan orang Midian. Bagaimana tidak menderita dan melarat Bapak Ibu? Bangsa Midian adalah bangsa yang besar dan berkasa. Israel dihimpit sehingga mereka lari bersembunyi di gua-gua dan di kutub kubu-kubu karena ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka menyembah Allah orang Amori. Dan itulah sebabnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian dan mengizinkan penderitaan menimpa hidup mereka. Mereka tidak taat dan konsekuensinya mereka menerima hukuman dari Tuhan. Mereka hidup menderita, hidup dalam tekanan dan kuasa orang-orang Midian. Bapak Ibu Saudara, selalu ada konsekuensi untuk setiap ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Hukuman Tuhan pasti menjadi bagian hidup kita.
Tetapi kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Bahkan kita akan menerima janji keselamatan. Kita menerima kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu mari belajar taat dan setia kepada Tuhan. Kita menerima berkat darinya. Amin. Mari berdoa, Tuhan tolong kami untuk selalu setia dan mau taat kepadamu, supaya kami dapat menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas di hari ini. Selamat berkarya layan. Jaga kesehatan kita masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.